Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septiani Hamzah dengan NIM 202100500877. Saya akan mempresentasikan analisis penggunaan chatbot dalam peningkatan efektivitas pelayanan customer service pada aplikasi Shopee. Pada pendahuluan, latar belakang dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang menginginkan layanan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Sebagai inovasi utama, penggunaan chatbot sebagai agen cerdas berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan customer service dengan memberikan respon cepat dan otomatis. Artificial Intelligence AI memberikan peluang bagi pemasar untuk memberikan pengalaman khas kepada pelanggan, dan Martech membuka peluang untuk memberikan pengalaman tersebut melalui teknologi chatbot. Penerapan chatbot pada aplikasi Shopee memberikan bantuan dalam pencarian produk, menjawab pertanyaan umum, memberikan informasi pemesanan, dan bahkan memberikan rekomendasi produk. Meskipun chatbot telah menjadi solusi yang populer, penelitian ini menekankan kebutuhan untuk mendalaminya lebih lanjut, terutama dalam konteks analisis penggunanya. Fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan mendasar mengenai kontribusi penggunaan chatbot terhadap efektivitas pelayanan customer service pada aplikasi Shopee. Pentingnya penelitian ini terlihat dari kebutuhan untuk menjawab pertanyaan mengenai integrasi chatbot dengan sistem customer service, dampaknya terhadap waktu tanggap, tingkat kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional perusahaan. Meskipun penelitian sebelumnya telah dilakukan, masih diperlukan analisis mendalam untuk memahami secara spesifik bagaimana chatbot dapat meningkatkan pelayanan pelanggan pada platform e-commerce seperti Shopee. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui sejauh mana penggunaan chatbot dalam aplikasi Shopee dapat mempercepat respon terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan customer service yang melibatkan chatbot di dalam aplikasi Shopee. Yang ketiga, bagaimana efektivitas chatbot dalam memberikan informasi produk, proses pembelian, dan penanganan masalah transaksi di e-commerce Shopee. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan chatbot dalam meningkatkan efektivitas pelayanan customer service pada platform e-commerce dengan fokus pada aplikasi Shopee sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana chatbot dapat memperbaiki responsivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan dalam interaksi dengan layanan pelanggan dalam platform tersebut. Selanjutnya, kajian pustaka. Dalam jurnal analisis peran chatbot dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen di e-commerce, chatbot muncul sebagai asisten virtual penting dalam konteks e-commerce, memberikan dukungan tak tergantikan bagi toko online, pelanggan, dan pemilik bisnis. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terkait penggunaan chatbot, termasuk sejauh mana chatbot mampu menjawab berbagai pertanyaan dan apakah layanan ini memberikan manfaat bagi penjual. Metode studi literatur digunakan dalam penelitian ini, mengumpulkan fakta dan data teoritis sebagai dasar karya ilmiah. Meskipun chatbot dalam e-commerce memiliki kelemahan seperti pemahaman konteks yang terbatas dan ketergantungan pada data yang akurat, penelitian menyoroti keberhargaan chatbot dalam meningkatkan layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Meskipun mungkin tidak dapat menanggapi emosi pelanggan dan terkendala oleh bahasa, privasi, dan keamanan, chatbot tetap menjadi alat berharga dalam mendukung kemajuan e-commerce. Selanjutnya, definisi secara umum. Chatbot, program komputer canggih merespon interaksi manusia melalui teks atau suara dengan bantuan algoritma dan kecerdasan buatan, mampu memberikan jawaban otomatis, informasi, dan menjalankan tugas tanpa kehadiran manusia. Tujuannya adalah menyajikan pengalaman komunikasi serupa berbicara dengan manusia melalui platform obrolan digital. Komponen utama chatbot melibatkan program bot dan brain file. Bot, program mengakses input pengguna, lalu melalui scanner dan parser untuk meneruskan informasi ke brain file yang menyimpan kosakata, kepribadian, dan pengetahuan, menghasilkan respon yang efektif dan relevan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki chatbot, maka akan semakin besar ukuran file dari file tersebut. Menurut Rudianto 2005. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet, melibatkan pertukaran data elektronik dan transfer dana online. E-commerce mencakup model seperti toko online, lelang elektronik, dan interaksi bisnis
B2B atau bisnis konsumen B2C. Tujuannya adalah memfasilitasi perdagangan elektronik, memberikan platform untuk aktivitas bisnis tanpa kehadiran fisik langsung. Menurut Harmayani, 2020 e-commerce mencakup penyebaran, penjualan, pemasaran, dan pembelian barang atau jasa melalui sarana elektronik seperti jaringan komputer, televisi, www, dan internet lainnya. Selanjutnya ada customer service. Customer service secara umum adalah serangkaian kegiatan dan layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini melibatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan memberikan bantuan, informasi, dan solusi masalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Turban et al., customer service adalah suatu layanan yang diberikan kepada pelanggan sebelum, selama, dan sesudah pembelian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Selanjutnya, data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data yang diperoleh peneliti melalui responden dengan cara memberikan kuesioner kepada responden. Data pada penelitian ini yaitu mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2021. Selanjutnya ada subjek. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2001 yang berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel dapat ditentukan dengan rumus Lopin. N sama dengan N per 1 tambah N kali E pangkat 2, di mana N kecil ukuran sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, dan E adalah persentase batas toleransi atau margin of error. Penelitian ini akan menggunakan nilai E sama dengan 100%, artinya persentase batas toleransi adalah sebesar 10%. Ukuran sampel yang diperlukan dengan populasi 100 orang adalah sekitar 50 orang menurut rumus Lopin. Selanjutnya ada objek. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah analisis penggunaan chatbot dalam meningkatkan efektivitas pelayanan customer service pada aplikasi Shopee kepada mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2021. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu kuesioner. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner skala Likert pada mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2021. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menentukan variabel penelitian. Sebanyak 50 mahasiswa mengisi kuesioner dan skala Likert dengan pilihan jawaban 1 hingga 5 digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi mereka terhadap topik yang ditetapkan oleh peneliti. Skala ini memberikan gambaran tingkat persetujuan mahasiswa dengan rentang jawaban sebagai berikut. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Selanjutnya, studi pustaka tentang teknik pengumpulan data membahas berbagai metode yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang relevan. Analisis literatur ini membantu memahami kelebihan, kelemahan, dan relevansi setiap metode seperti efektivitas wawancara mendalam menurut Smith 2018 dan potensi analisis dokumen dari penelitian Jones et al. 2020. Studi pustaka tidak hanya menyajikan literatur terkait, tetapi juga berfungsi sebagai panduan strategis dalam memilih teknik pengumpulan data yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ada uji validitas. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, penulis menggunakan analisis dengan SPSS. Berikut hasil pengujian validitas. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel dapat dikatakan valid.
Apabila nilai R hitung lebih dari nilai R tabel dengan alfa 0,05, didapat R tabel 0,279. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai R positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,279 dan bernilai positif. Dengan demikian, butir pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya, pembahasan. Uji validitas merupakan tahap kritis dalam mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian dapat diandalkan dalam mengukur konsep yang dituju. Dari hasil pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa V1 sampai V5 dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai R hitung pun positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 50 responden mahasiswa sistem informasi bahwa penggunaan chatbot dalam meningkatkan efektivitas pelayanan customer service pada aplikasi Shopee dapat diterima. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan chatbot pada aplikasi Shopee secara signifikan meningkatkan efektivitas pelayanan customer service. Pengguna merespon positif terhadap interaksi dengan chatbot dan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, temuan kualitatif menunjukkan bahwa chatbot efektif dalam menyediakan informasi yang diperlukan, memberikan solusi masalah, dan meningkatkan efisiensi waktu. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implementasi chatbot dalam konteks pelayanan pelanggan e-commerce. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan customer service pada aplikasi Shopee dan platform e-commerce serupa. Baik, cukup sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.